Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi konseling kognitif. Konseling kognitif adalah konseling yang berfokus pada wawasan yang menekankan pengakuan dan mengubah pikiran negatif dan keyakinan maladaptif. Inti dari konseling kognitif didasarkan pada alasan teoritis bahwa cara manusia merasa dan berperilaku ditentukan oleh bagaimana mereka memandang dan menstruktur pengalaman mereka. Tujuan konseling kognitif. Mengubah skema kognitif merupakan tujuan penting dari konseling kognitif. Menurut Beck et al. Dalam Solve 2012, mengubah skema kognitif dapat dilakukan pada 3 tingkat yang berbeda, yaitu yang pertama, skema reinterpretasi atau skema reinterpretation. Dalam hal ini, individu mengakui skema tapi menghindari atau bekerja di sekitarnya. Yang kedua, modifikasi skema atau skema modification. Seorang individu membuat beberapa perubahan tapi tidak perubahan total dalam skema. Yang ketiga, restrukturisasi skema atau schematic restructuring. Seseorang dengan paranoid yang menjadi percaya kepada orang lain akan direstrukturisasi skema kognitif yang signifikan. Sikap, peran, dan tugas konselor. Konselor kognitif yang terus aktif dan sengaja berinteraksi dengan konseli, membantu konseli membingkai kesimpulan mereka dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Fungsi konselor sebagai katalitis dan panduan yang membantu konseling memahami bagaimana keyakinan dan sikap mereka menyebabkan cara mereka merasa dan bertindak. Sikap, peran, dan tugas konseli. Konseli diharapkan untuk mengidentifikasi distorsi dalam pemikiran mereka, meringkas poin-poin penting dalam sesi, dan bersama-sama merancang pekerjaan rumah yang mereka setujui untuk dilaksanakan. Pekerjaan rumah sering digunakan sebagai bagian dari konseling kognitif. PR ini disesuaikan dengan masalah konseling yang spesifik dan muncul dari hubungan terapeutik kolaboratif. Tujuan dari pekerjaan rumah bukan hanya untuk mengajar konseli keterampilan baru, tetapi juga untuk memungkinkan mereka menguji keyakinan mereka dalam situasi sehari-hari dalam kehidupan. Tahap-tahap konseling kognitif. Yang pertama, ada membangun agenda yang bermakna untuk konseli. Yang kedua, ada menentukan dan mengukur intensitas mood seseorang. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mereview masalah yang ditujukan. Yang keempat, membangkitkan ekspektasi konseli dalam perlakuan. Yang kelima, mengajarkan konseli tentang konseling kognitif dan peran dan konseli. Yang keenam, ada menggali informasi tentang kesulitan konseli dan mendiagnosisnya. Yang ketujuh, menentukan tujuan konseling. Yang kedelapan, ada memberikan tujuan dan tugas rumah kepada konseling. Yang kesembilan, ada merangkum sesi konseling. Yang ke-10, yang terakhir, meminta umpan balik dari konseling. Teknik-teknik konseling kognitif. Yang pertama ada penjadwalan kegiatan. Teknik yang memberikan kesempatan pada konseli untuk mencoba perilaku dan cara-cara berpikir baru dan mendorong mereka untuk tetap aktif meskipun merasa tidak nyaman. Yang kedua, imajer mental dan emosional. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu konseli memimpikan dan mencoba cara-cara baru dalam merasa dan berpikir. Yang ketiga, modeling tertutup dan modeling terbuka. Suatu teknik yang digunakan untuk melatih konseli secara mental bentuk-bentuk perilaku baru yang lebih efektif dan menciptakan suatu model kognitif pada dirinya sendiri untuk membentuk perilaku tersebut dengan baik. Yang keempat, penghentian berpikir. Teknik ini efektif untuk membantu konseli yang terus-menerus memiliki pikiran negatif tentang dirinya dan menyalahkan dirinya bagi kegagalan yang dialaminya. Yang kelima, diversions atau distraction. Teknik ini dapat membantu individu mengurangi pikiran negatif yang mereka alami. Yang keenam, self-talk. Teknik di mana konseli mengulang-ulang perkataan positif dan menyenangkan dalam pikirannya. Contoh, aku dapat melakukannya, aku pasti berhasil. Yang ketujuh, afirmasi. Afirmasi memiliki hubungan dengan self-talk. Afirmasi adalah slogan pendek yang positif dan menguatkan. Yang kedelapan, diari kejadian. Tulisan dalam diari kejadian dapat dijadikan bahan penting untuk didiskusikan dalam sesi konseling dan dapat dijadikan sebuah jalan untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih positif. Kelebihan konseling kognitif. Yang pertama ada berhasil menangani permasalahan yang dialami konseli, efektif, fokus, dan praktis mengatasi masalah tertentu. Dan ketiga, itu tidak sulit dan rumit dalam memfasilitasi konseli mengatasi permasalahannya. Lalu yang terakhir, kelebihannya yaitu ada waktu yang digunakan dalam proses konseling relatif singkat. Kelemahan konseling kognitif. Kelemahan konseling kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah terlalu berlebihan menitik beratkan pada berpikir positif. Yang kedua adalah konseling yang dilakukan terlalu dangkal atau sederhana. Yang ketiga, menolak pentingnya masa lalu konseling. Yang keempat, terlalu berorientasi pada teknik. Yang kelima, bekerja menghilangkan gejala namun gagal mengeksplorasi hal-hal penting yang menyebabkan kesulitan. Yang keenam, yang terakhir, mengabaikan faktor perasaan. Demikian penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.